Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dari Prodi Manajemen S1 kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan 3 poin. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan fungsi POAS atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dari perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen ialah yang pertama, PT Komatsu Indonesia. PT Komatsu Indonesia telah berhasil mengimplementasikan konsep manajemen dengan cara yaitu mengenalkan dan mensosialisasikan strategi dan target-target perusahaan mulai dari visi, misi, tujuan, strategi berjangka pendek, manajemen, dan jangka panjang, kebijakan manajemen, target per divisi, hingga penetapan target per individu di perusahaan. Menciptakan nilai-nilai baru dari sudut pandang pelanggan. Dalam hal ini, Komatsu Indonesia mengembangkan produk-produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan dan mitra-mitra bisnis di Indonesia. Manajemen dan peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan Komatsu Indonesia. Mengembangkan sistem manajemen. Dalam hal ini, Komatsu Indonesia mendefinisikan ulang proses operasional untuk tahap pengembangan produk hingga tahap layanan purna jual, pengumpulan dan menganalisis informasi melalui sistem ICT yang telah terintegrasi, pengembangan SDM pegawai. Menurut Ropiul Komatsu Indonesia meyakini bahwa manpower atau SDM yang memadai merupakan kunci utama bagi perkembangan perusahaan. Yang kedua, Google terkenal dengan sistem manajemen HR terbaik dengan jumlah karyawan mencapai angka 72.053 orang. Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik. Memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen HR di perusahaan. Yang berpusat di Mountain View, California, dan Amerika, budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen. Jadi alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik. Yang ketiga, Coca-Cola. Berdiri sejak beberapa dekade lalu, perusahaan penghasil minuman bersoda ini dinilai memiliki manajemen HR yang terbaik dan terstruktur. Perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 100.300 ini dinilai memiliki budaya kinerja yang sangat kuat, di mana disiplin menjadi salah satu faktornya. Yang keempat, PT Semen Gresik. Semen Gresik adalah perusahaan ternama dalam menghasilkan semen berkualitas tinggi di Indonesia sejak 1957. Sistem ERP yang digunakan telah mempermudah proses produksi dan penjualan perusahaan ini. Semen Gresik menggunakan ERP sejak tahun 2001. Diawali dengan implementasi modul finance. Hingga saat ini, mereka sudah menggunakan sistem ERP untuk mengelola manufaktur di 2 pabrik, 23 gudang, 120 distributor, dan 40 ekspeditur. Yang kelima, PT Indofood. PT Indofood ini adalah perusahaan mie instan terbesar di dunia dengan 8 miliar mie per tahun yang harus didistribusikan. Memiliki 14 pabrik yang beroperasi di Indonesia, Cina, dan di negara ERP.
menjadi faktor penting dalam menjalankan perusahaan. Poin yang kedua, perusahaan-perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Ialah satu Nokia. Siapa yang tidak tahu merek ponsel yang cukup berjaya di tahun 1990-an dan 2000-an ini? Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam dari perusahaan yang berasal dari Finlandia ini. Seiring perkembangan zaman yang telah banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada perbaruan perangkat keras. Alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak mereka, sehingga bisa dipastikan mulai permunculan pesaing-pesaing yang mulai meningkatkan kualitas perangkat lunak yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang kedua, Motorola. Tahun 1980-an, Motorola dengan berbagai tipe yang dikeluarkan sehingga mampu memuaskan selera konsumen. Namun sayangnya, Motorola lebih cenderung fokus meningkatkan perangkat keras mereka alih-alih fokus memperbarui perangkat lunak yang sudah mulai tumbuh pesat di tahun 2000-an. Hal ini menyebabkan Motorola tidak mampu membaca kondisi pasar dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan Motorola yang melupakan kehadiran pergerakan jaringan, sehingga kalah motivasi dengan pesaing lain. Saat Motorola keluar dari bisnis, CEO Greg Brown menyatakan bahwa kegagalan adalah kesalahan kita, bukan ekonomi. Yahoo. Nama besar yang sudah didapatkan oleh Yahoo membuat mereka meremehkan peluang untuk memasukkan mesin pencairan dan lebih memilih berfokus dalam media. Akibat merasa nyaman dan gak mau mengambil peluang, Yahoo akhirnya harus kalah bersaing dengan Google, yang kini sudah menjadi perusahaan raksasa yang terus melakukan inovasi dan kreasi di bidang data dan teknologi. Yang keempat, PT Modern Apple. PT Modern Apple memutuskan untuk menutup kegiatan usahanya. Apple tutup setelah menjadi terfavorit anak muda Jakarta. Tutupnya Apple ini dikarenakan beberapa sebab, seperti besarnya biaya operasional, biaya sewa, dan biaya struktur serta sarana. Yang kelima, General Motors. PT ini merupakan penghasil otomotif pertama di dunia. Posisi GM sebagai perusahaan otomotif nomor 1 terancam oleh Toyota Motor Corp dari Jepang, dengan selisih penjualan sekitar 3.524 unit pada 2007. Selanjutnya, yang poin ketiga, perusahaan yang mengimplementasikan fungsi POAS. 1. Trakindo Utama. Perusahaan penyalur dasar resmi alat-alat berat produk Caterpillar. Penerapan parte pada PT Trakindo Utama yaitu planning, menjadi penyedia para peralatan Caterpillar dengan kualitas kelas dunia. Organizing, dipimpin oleh seorang Branch Manager. Cabang ini mengembangkan bisnisnya melalui 5 departemen, yaitu Departemen Customer Service, Departemen Account, Departemen Personel, Departemen Service Operation, dan Departemen Operation. Actuating, Trakindo berkomitmen memajukan kemampuan dan kinerja para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Yang controlling, PT Trakindo Utama sangat ketat, serta kesadaran karyawan dan dukungan penuh manajemen merupakan kunci penting bagi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yang aman. Yang kedua, PT Aqua, yang planning dalam melaksanakan kegiatan usahanya
menanamkan pada karyawan bahwa 60% dan apa yang mereka jual adalah pelayanan. Oleh karena itu, menjadikan Aqua perusahaan air minum dalam kemasan amok terbesar di Asia Pasifik. Yang organizing, Aqua diorganisasikan secara pengendalian berpusat dan beroperasi yang diserbalisasi karyawan produksi dan distribusi ditangani anak perusahaan atau pemegang lisensi perusahaan keluarga relatif kecil dengan 3 lapis manajemen, yaitu pelaksanaan, manajemen, dan pengawasan. Yang actuating, idenya adalah menyalurkan air minum yang diproduksikan pipa ke pengusaha pembotolan swasta untuk dikemas dan didistribusikan ke saluran pengecar. Yang ketiga, controlling, pengawasan mutu adalah hal yang paling penting di badan usaha milik negara, ini memiliki bergerak di bidang pembangkitan, transumsi, dan didukung oleh ahli fisika, kimia, dan mikrobiologi untuk memenuhi fungsi manajemen. Perencanaan PT PLN mengadakan rapat rutin yang dilakukan setiap hari Rabu. Rapat rutin tersebut dihadiri oleh bagian-bagian PT PLN dilakukan untuk membahas progres pembagian dan mengevaluasi setiap aktivitas yang telah dilakukan. Yang organizing, pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mempermudah manajer pelaksanaan pengawasan dan lebih efektif dan menentukan sumber daya yang membutuhkan setiap keinginan. Yang actuating, pengarahan yang dilakukan PT PLN yaitu manajer PLN ikut dalam berbagai kegiatan. Yang controlling, pada tahap pengawasan manajer PT PLN akan mengawasi langsung pekerjaan pada masing-masing bagian. Yang keempat, PT IML Teknologi. Yang planning, PT IML Teknologi merupakan pabrik yang bergerak di bidang manufaktur plastik. Tujuan utama dalam segala aktivitas perusahaan adalah untuk memenuhi pasar dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang organizing, PT IML Teknologi meminta hak organizing mengenai job description sehingga segala posisi pekerjaan memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang sesuai dengan prosedur. Yang actuating, PT IML Teknologi memberikan pelayanan terbaik berupa memenuhi tuntunan pasar dengan memenuhi kepuasan pelanggan serta memberikan hasil terbaik kepada pegawai. Yang controlling, untuk menjaga kualitas terbaik, produk dilakukan pengecekan dan pengambilan ulang sehingga setiap barang yang akan diproses sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kelima, PT Sari Melati Kencana. Yang planning, Pizza Hut mempunyai beberapa konsep restoran, mulai dari restoran yang hanya bisa makan di tempat yang tidak mempunyai pelayanan pengantaran. Yang organizing, organisasi PT Sari Melati Kencana terdiri dari restoran manager, asisten restoran manager, chef leader, front of house. Yang actuating adalah kepemimpinan bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan sehingga bawahan tersebut mau bekerja sama supaya efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kegiatan kerja. Yang controlling, manajer atau asisten manajer atau chef leader mengontrol karyawannya setiap 90 menit sekali dengan membawa checklist yang berisi standar kerja. Segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.